Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Mandiri artinya tidak ada campur tangan kekuasaan lain, atau suatu pihak tidak bergantung kepada pihak lainnya, yang dalam literatur disebut juga independen, yang berasal dari bahasa Inggris independence. Selanjutnya, berdirinya Komisi Yudisial. 1. Pembentukan lembaga pengawasan sebenarnya masih digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial, misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DEH). 2. Pasal 24B Perubahan ketiga Undang-Undang NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001 mengamanatkan terbentuknya lembaga yang disebut Komisi Yudisial. 3. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus tahun 2004. Struktur anggota Komisi Yudisial. Dalam keanggotaan Komisi Yudisial ada 7 anggota, yaitu: yang pertama, ketua; yang kedua, wakil ketua; yang ketiga, unsur mantan hakim; yang keempat, praktisi hukum; yang kelima, akademisi hukum; yang keenam, praktisi akademis; dan yang terakhir yaitu masyarakat. Di sini juga, saya akan menjelaskan kewenangan Komisi Yudisial. Yang dimana wewenang Komisi Yudisial ada 4 wewenang. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir atau yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Kewajiban Komisi Yudisial. Dalam kewajiban KY di sini terdapat 6 kewajiban Komisi Yudisial yaitu: 1. Melakukan pengamatan atau pengawasan secara rutin terhadap perilaku hakim. 2. Mengundang, menerima dan memproses laporan masyarakat. 3. Menginformasikan perkembangan laporan kepada pelapor. 4. Meminta kesediaan bakal calon untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan. 5. Mengundang partisipasi masyarakat dan meminta Mahkamah Agung untuk mengusulkan bakal calon Hakim Agung. 6. Mengadakan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Mengapa diperlukan pengawasan? Baik, mari kita lihat kenapa di dalam Komisi Yudisial perlu pengawasan. Nah, ini dia kenapa perlu pengawasan Komisi Yudisial, yaitu karena, yang pertama, pengawasan bermakna sebagai tindakan yang bersifat preventif maupun represif. Yang kedua, pengawasan pada dasarnya bertujuan baik, yaitu untuk mencegah dan menghindari sendiri mungkin terjadinya berbagai potensi kesalahan, kekeliruan, atau penyalahgunaan wewenang, di samping juga untuk menindak atau memulihkan manakala hal-hal tersebut sudah terlanjur terjadi. Yang ketiga, sistem pengawasan yang baik menjadi katup penekan bagi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bentuk penyimpangan tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari video kami mengenai Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.